benar ya kepada Bu Ros bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang larangan memotong kuku ataupun rambut kalau kita sudah berniat untuk berkurban. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan idza ra'a ahadukum hilala dzulhijjah, ya apabila kalian idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian sudah melihat ya hilal dzulhijjah, ini sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka kalian sudah berniat untuk berkurban, maka hendaklah kalian jangan memotong kuku maupun rambut kalian. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kalau seandainya ada orang yang memotong kukunya ataupun dia memotong rambutnya tidak sah kurbannya, tidak. Tidak saja. Artinya apa? Itu akan mengurangi nilai pahala kurbannya. Iya. Jadi kalau dia ingin mendapatkan pahala yang sempurna dengan cara dia berkurban mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, maka patuhi perintah Rasulullah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan-hewan kurban kita disembelih, kita tidak memotong kuku kita, tak pula memotong rambut kita. Yaitu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga perlu kita sampaikan bahwa di antara sunnahnya juga itu ialah seorang ayah atau kepala rumah tangga dia berkurban dengan niat untuk seluruh keluarganya. Iya. Itu seharusnya seperti itu sunnahnya. Kemudian yang dilarang untuk memotong rambut dan kuku hanyalah si ayah, kepala rumah tangga tersebut. Adapun istrinya, adapun anak-anaknya, maka boleh mereka memotong rambut atau memotong kuku mereka. Itu ya untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Ros tadi. Jadi untuk anggota keluarganya itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Silakan mereka memotong rambut ataupun kukunya. Meskipun ayahnya tadi berkurban atas berkurban nama keluarganya. Atas nama dia dan untuk keluarganya semua. Iya.